Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan melakukan presentasi tentang identifikasi kegiatan produk dalam pasar online dengan kelompok yang beranggotakan Agustina Putri Wulandari dengan NPM 20751032, Albara Fuad Rinaldi dengan NPM 20751033, dan Rizky Gustiawan dengan NPM 20751053. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kegiatan produk dalam pasar online produk UMKM. Yang pertama, identifikasi kegiatan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedua, jenis penjualan untuk memasarkan produk di pasar online. Yang ketiga, dasar diferensiasi produk yang dipasarkan secara online. Yang keempat, peran merek dalam kegiatan pemasaran secara online. Yang kelima, identifikasi setiap elemen bauran pemasaran online. Identifikasi kegiatan segmentasi, targeting, dan positioning dalam pasar online. Segmentasi pada pasar online. Komunikasi dasar sebagai responden adalah perempuan dan laki-laki berusia minimal 12 tahun ke atas dan berpendidikan bisa menggunakan platform e-commerce dengan menggunakan data persepsi konsumen. Yang pertama, komunikasi dasar. Konsumen yang menggunakan internet berkomunikasi melalui email ataupun WhatsApp. Yang kedua, perdagangan atau belanja. Menggunakan internet untuk melihat toko online misalnya Tokopedia, Shopee, Lazada, atau website produk tersebut. Yang ketiga, hubungan sosial dan kesenangan. Berinteraksi dengan cara chatting, blogging, video streaming, atau melakukan promosi melalui platform TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Targeting. Target pasar online yang dicari adalah masyarakat menengah hingga menengah atas di seluruh Indonesia. Pada umumnya di kota-kota besar di Indonesia, ditargetkan untuk memasarkan produk hingga ke luar negeri melalui situs jual beli online. Positioning. Berkomunikasi secara personal melalui media online. Misalnya memberikan promosi produk dengan informasi diskon, informasi cita rasa, serta meyakinkan pembeli bahwa produk telah terjaga kualitasnya. Yang kedua, jenis penjualan untuk memasarkan produk di pasar online. Identifikasi jenis penjualan untuk memasarkan produk di pasar online. Jenis penjualan e-commerce business to consume dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. E-commerce konsumen ke konsumen dilakukan secara online melalui marketplace menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar diferensiasi produk yang dipasarkan secara online. Jenis diferensiasi produk pada pasar online. Yang pertama, diferensiasi vertikal. Konsumen memilih produk dengan opsi peringkatan terbaik, menggunakan pengukuran objektif seperti harga dan kualitas. Misal di marketplace online, keripik pisang Aska Jaya memiliki rating toko 4,8 dengan ulasan rating bintang 5 yang dapat meyakinkan konsumen untuk membeli. Diferensiasi horizontal. Didasarkan pada keputusan pembeli secara objektif, misalnya produk keripik pisang Aska Jaya, konsumen memilih varian green tea lebih enak daripada varian susu karena rasa merupakan selera dan preferensi pribadi. Yang ketiga, diferensiasi saluran. Memudahkan pembeli dalam bertransaksi online sehingga distribusi yang digunakan tidak menitikberatkan beban biaya yang akan ditanggung oleh pembeli. Misalnya promo dalam marketplace online yaitu gratis ongkir pengiriman barang dengan pembelian barang Rp0, gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Pembahasan yang keempat yaitu peran merek dalam kegiatan pemasaran secara online. Peran merek dalam pemasaran online. Keterlibatan merek menunjukkan bahwa konsumen cenderung menganggap merek tertentu sebagai bagian dari pengalaman konsumen. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang yang mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. Dalam pemasaran online, merek suatu produk sangat penting yaitu untuk memperkenalkan produk tersebut ke khalayak umum melalui situs jual beli online. Jika suatu brand tersebut sudah dikenal, maka pembeli mendapatkan tingkat kualitas serta memberikan efek permintaan yang signifikan. Pembahasan yang kelima yaitu identifikasi setiap elemen bauran pemasaran online.
Identifikasi setiap elemen bauran pemasaran online. Yang pertama, produk atau barang. Merupakan produk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan merupakan esensi pertukaran dalam proses penjualan. Produk memberikan manfaat dan memuaskan konsumen. Pada dasarnya, konsumen bukan membeli barang, melainkan membeli manfaat dari barang yang ditawarkan. Produk tidak selalu berbentuk barang fisik, tapi bisa juga jasa. Price atau harga. Harga mengacu pada nilai uang yang diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang Anda jual. Harga adalah unsur utama atau bahkan satu-satunya yang mengacu langsung pada nilai revenue atau omset perusahaan. Menetapkan harga merupakan hal penting harus dipertimbangkan secermat mungkin dan dalam hubungannya dengan bauran marketing. Beberapa unsur direncanakan dalam hal ini antara lain nilai harga, taktik dan strategi harga, komisi, diskon, metode pembayaran, strategi cashback, dan sebagainya. Place atau lokasi. Lokasi adalah hal selanjutnya yang patut dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan keberhasilan produk yang ditawarkan, menggambarkan aksen konsumen dan pelanggan yang akan membeli dan melakukan pembelian produk. Tempat strategis lebih berpeluang besar untuk mencapai target sesuai rencana dan unsur yang perlu dipertimbangkan, antara lain distribusi, cakupan pasar, strategi franchise, inventory, transportasi, gudang, dan sebagainya. Yang keempat, promosi. Promosi membahas mengenai komunikasi marketing yang dilakukan eksternal dari perusahaan sehubung dengan produk yang dijual. Unsur marketing mix yang menjadi pertimbangan dalam elemen ini misalnya aktivitas PR, marketing channel, media strategi, jumlah komunikasi promosi, dan sebagainya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Identifikasi kegiatan produk dalam pasar online. Untuk brand internasional Sampurna. Kontennya, yang pertama mengidentifikasikan kegiatan segmen targeting dan positioning. Yang kedua, jenis penjualan untuk memasarkan produk di pasar online. Yang ketiga, dasar diferensiasi produk yang dipasarkan secara online. Yang keempat, peran merek dalam kegiatan pemasaran secara online. Dan yang terakhir, identifikasi setiap elemen bauran pemasaran online. Identifikasi kegiatan segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi, Sampurna menetapkan target konsumennya pada perokok-perokok muda dengan usia sekitar 18-25 tahun, dengan ketentuan mahir dalam penggunaan HP, khususnya pelanggan online shop. Untuk targeting, target utama dari Sampurna sendiri tetap pria. Namun, pihak dari Sampurna tetap mencoba menggait perokok wanita dan pria lebih banyak lagi. Untuk pola targetingnya, Sampurna ini menggunakan pola full market coverage, dengan berusaha melayani seluruh kelompok perokok yang membutuhkannya. Semisalnya dengan berusaha untuk melayani kebutuhan rokok kretek, rokok G Samsu, dan juga rokok A-Mild. Untuk positioning, PT Sampurna memberikan kreativitas dalam pembuatan iklannya. Dimaksudkan untuk menarik perhatian para konsumen untuk melihat iklan tersebut. Jenis penjualan untuk memasarkan produk di dalam pasar online. Ada dua. Yang pertama yaitu jenis penjualan e-commerce business to consumer, yakni dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang kedua ada e-commerce konsumen ke konsumen, yakni dilakukan secara online melalui marketplace menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Dasar diferensiasi produk yang dipasarkan secara online. Yang pertama ada diferensiasi vertikal, yaitu konsumen memilih produk dengan opsi peringkat yang terbaik, seperti dari rating di pasar online. Yang kedua, diferensiasi horizontal, didasarkan pada keputusan pembeli secara objektif. Misalnya produk Sampurna sering dibeli karena reputasinya dan cita rasa yang sudah tidak ada keraguannya lagi. Yang ketiga, diferensiasi saluran, yakni memudahkan pembeli dalam bertransaksi online sehingga distribusi yang digunakan tidak menitik beratkan beban biaya yang akan ditanggung oleh pembeli.
Peran merek dalam kegiatan pemasaran secara online. Merek mendadakan tingkat kualitas tertentu, sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan, dan menciptakan penghalang yang mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. Sampurna merupakan tembakau terkemuka di Indonesia, sehingga peran merek Sampurna dalam pemasaran online sangat berguna dalam laju bisnis tersebut. Identifikasi setiap elemen bauran pemasaran online. Yang pertama ada produk atau barang. Merupakan produk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan merupakan esensi pertukaran dalam proses penjualan. Barang yang ditawarkan, produk tidak selalu berbentuk barang fisik, tapi juga bisa jasa. Yang kedua ada price atau harga. Harga mengacu pada nilai uang yang diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang akan dijual, yang Anda jual. Menetapkan harga merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan secermat mungkin dan dalam hubungannya dengan bauran marketing. Yang ketiga ada place atau lokasi. Lokasi adalah hal selanjutnya yang patut dipertimbangkan, berkaitan erat dengan keberhasilan produk yang ditawarkan. Menggambarkan akses konsumen dan pelanggan yang akan membeli dan melakukan pembelian produk. Untuk tempat strategis dalam pemasaran online, yakni seperti platform dalam aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, ataupun aplikasi jual beli lainnya. Dan yang keempat sekaligus terakhir yaitu promosi. Promosi membahas mengenai komunikasi marketing yang dilakukan eksternal dari perusahaan sehubungan dengan produk yang dijual. Unsur marketing dalam online sangat banyak seperti iklan di YouTube, iklan saat game, iklan collab, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gustiawan, NPM 2075153. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kegiatan produk dalam pasar online, yaitu brand multinasional kopi kapal api. Ada beberapa indikator yang dibahas dalam konten sini. Yang pertama, identifikasi kegiatan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedua, jenis penjualan untuk memasarkan produk di pasar online. Yang ketiga, dasar diferensiasi produk yang dipasarkan secara online. Yang keempat, peran merek dalam kegiatan pemasaran secara online. Dan yang terakhir, identifikasi setiap elemen bauran pemasaran online. Identifikasi kegiatan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi kopi kapal api ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kalangan kelas sosial bawah untuk mengkonsumsinya, karena harganya yang cukup terjangkau. Diperuntukkan bagi orang yang menginginkan gaya hidup yang praktis dan sehat dengan mengkonsumsi kopi yang bersih, higienis, serta cepat saji. Orang yang aktif dan memiliki mobilitas yang tinggi. Lalu ada targeting. Targeting berdasarkan iklan tersebut adalah masyarakat metropolitan yang aktif dan dinamis. Hal ini terlihat dari visual iklan yang menampilkan bahwa kopi kapal api dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai usia. Lalu ada positioning. Kopi kapal api menyajikan kopi saset instan yang lebih baik kualitasnya daripada kopi instan lainnya. Posisi kopi kapal api di supermarket yang cenderung menempati barisan pertama atau terdepan di antara jajaran produk kopi yang lainnya. Jenis penjualan untuk memasarkan produk di pasar online. Yang pertama, jenis penjualan e-commerce business to consumer. Dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Lalu ada e-commerce konsumen ke konsumen. Dilakukan secara online melalui marketplace, menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Lalu dasar diferensiasi produk yang dipasarkan secara online. Yang pertama, diferensiasi vertikal. Konsumen memilih produk dengan opsi peningkat yang terbaik, misal seperti dari rating di pasar online. Lalu yang kedua, diferensiasi horizontal. Didasarkan pada keputusan pembeli secara objektif, misalnya produk kopi kapal api
sering dibeli karena cita rasa yang sudah tidak ada keraguannya lagi. Lalu yang ketiga, diferensiasi saluran. Memudahkan pembeli dalam bertransaksi online sehingga distribusi yang digunakan tidak memberatkan beban biaya yang akan ditanggung oleh pembeli. Lalu, peran merek dalam kegiatan pemasaran secara online. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang atau mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. Kopi Kapal Api merupakan salah satu produk kopi yang besar di Indonesia, di mana dulunya belum mempunyai merek. Namun setelah hadir merek dan logo, ditambah dengan variasi yang banyak, penjualannya semakin pesat. Lalu ada identifikasi setiap elemen bauran pemasaran online. Yang pertama, produk atau produk dan barang merupakan produk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan merupakan esensi pertukaran dalam proses penjualan. Barang yang ditawarkan produk tidak selalu berbentuk barang fisik, tapi juga bisa jasa. Lalu yang kedua, price atau harga. Harga mengacu pada nilai uang yang diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang Anda jual. Menetapkan harga merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan secermat mungkin dan dalam hubungannya dengan bauran marketing. Sekian. Lalu ada identifikasi setiap elemen bauran pemasaran online yang ketiga, place atau lokasi. Lokasi adalah hal selanjutnya yang patut dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan keberhasilan produk yang ditawarkan, menggambarkan akses konsumen dan pelanggan yang akan membeli dan melakukan pembelian produk. Tempat strategis untuk pemasaran online yakni platform atau aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, atau aplikasi yang lainnya. Lalu yang terakhir, promosi atau promotion. Promosi membawa atau mengenalkan komunikasi marketing yang dilakukan eksternal dari perusahaan sehubungan dengan produk yang dijual. Unsur marketing dalam online sangat banyak sekali, seperti iklan pada YouTube, iklan pada TV, atau iklan dengan collab produk lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.